Bagaimana jadinya jika seorang manusia bekerja sama dengan dewa kematian dan memiliki kekuatan untuk membunuh tanpa menyentuh? Inilah yang terjadi di film Death Note tahun 2006 yang menceritakan seorang pemuda yang bekerja sama dengan dewa kematian untuk membasmi kejahatan di dunia. Kembali lagi bersama saya si pecinta popcorn di Cinema 87. Dan kali ini langsung saja tanpa basa-basi kita langsung saja menuju filmnya. Inilah Death Note. Film ini menceritakan tentang Light Yagami, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum yang cerdas. Namun pada suatu malam, Light berhasil meretas database kepolisian karena penasaran. Ia ingin mengetahui apakah para kriminal menerima hukuman yang setimpal atau tidak. Namun, ia terkejut saat menemukan banyak kasus yang ditutup tanpa keadilan, membuat para penjahat tetap bebas berkeliaran. Untuk membuktikan temuannya, Light membuntuti seorang kriminal bernama Takuo Shibuimaru. Di dalam sebuah bar, Light mendengar Takuo dengan santai membicarakan kejahatannya, seolah itu bukan hal yang serius. Ketika Takuo menyadari bahwa Light mengamati percakapannya, ia pun mengancamnya. Light kemudian keluar dari bar, merasa bahwa hukum di dunia ini tak berguna jika kejahatan tetap merajalela. Di tengah hujan, Light menemukan sebuah buku aneh yang tetap kering meskipun basah oleh hujan. Buku itu bertuliskan Death Note, atau buku catatan kematian. Ia membawa buku itu pulang dan membaca petunjuk penggunaannya. Salah satu aturan yang tertulis adalah bahwa siapapun yang namanya ditulis dalam buku itu akan mati. Awalnya Light menganggapnya sebagai lelucon. Ia melihat berita tentang seorang pembunuh bernama Yosuke. Dengan iseng, Light menuliskan nama Yosuke di dalam Death Note. Keesokan paginya, Light membaca koran dan terkejut mengetahui bahwa Yosuke meninggal secara misterius di dalam penjara. Menyadari bahwa buku itu benar-benar memiliki kekuatan, Light kembali menemui Takuo. Mengikuti petunjuk dalam buku, Light menatap wajah Takuo dengan penuh kebencian sebelum menuliskan namanya. Dalam waktu 40 detik, Takuo tewas karena serangan jantung. Tak lama kemudian, Light bertemu dengan makhluk mengerikan bernama Ryuk, seorang dewa kematian. Ryuk mengaku sebagai pemilik asli Death Note yang menjatuhkannya ke dunia manusia. Ia memberitahu Light bahwa siapapun yang menemukan buku itu akan menjadi pemiliknya. Dan jika tak ada yang menginginkannya, bisa diberikan kepada orang lain dengan konsekuensi kehilangan ingatan tentang buku tersebut. Seiring waktu, semakin banyak penjahat mati secara misterius di seluruh dunia akibat Death Note. Media mulai menyebut pembunuh misterius ini sebagai Kira. Tentunya Kira ini adalah Light Yagami itu sendiri. Masyarakat terpecah dalam menyikapi fenomena ini. Ada yang menganggap Kira sebagai dewa keadilan, sementara yang lain melihatnya sebagai pembunuh yang main hakim sendiri. Untuk mengungkap identitas Kira, pihak kepolisian membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Shoichiro Yagami, ayah dari Light Yagami itu sendiri. Polisi internasional menduga bahwa Kira berada di Jepang karena kasus kematian misterius pertama kali terjadi di Tokyo. Mereka pun bekerja sama dengan detektif jenius bernama L, yang telah berhasil memecahkan berbagai kasus sulit di seluruh dunia. Identitas asli L selalu dirahasiakan. Ia hanya berkomunikasi melalui seorang pria tua bernama Watari. Saat menghubungi tim kepolisian melalui laptop, L menyampaikan bahwa kematian para penjahat bukan disebabkan oleh penyakit, melainkan ulah seseorang. Ia membandingkan grafik kematian akibat penyakit dan kematian misterius baru-baru ini, membuktikan bahwa Kira adalah pelakunya. Shoichiro sempat berpendapat bahwa mungkin Kira bukan hanya satu orang.
Namun L menunjukkan data statistik bahwa semakin banyak orang yang terlibat dalam kejahatan, semakin kecil peluang keberhasilannya. Karena itu, L yakin Kira bekerja sendirian. Sementara itu, Light semakin menikmati perannya sebagai Kira. Ia merasa Death Note adalah alat yang bisa menciptakan dunia tanpa kejahatan. Ryuk memperingatkannya bahwa ia mulai bertindak seperti pahlawan yang merasa berhak menentukan hidup dan mati seseorang. Di televisi, seorang bernama L. Taylor mengaku sebagai detektif L dan mengejek Kira sebagai pembunuh pengecut yang lebih buruk dari para kriminal yang ia bunuh. Light yang marah langsung menuliskan nama pria itu di Death Note. Dan beberapa detik kemudian, Taylor tewas terkena serangan jantung di siaran langsung. Namun tiba-tiba televisi menampilkan suara L yang asli. Ia mengungkapkan bahwa pria yang baru saja mati sebenarnya adalah narapidana hukuman mati yang identitasnya dirahasiakan. L sengaja menggunakan narapidana itu sebagai umpan untuk memancing Kira. Dengan kejadian ini, L berhasil memastikan bahwa Kira berada di Tokyo, karena siaran tadi hanya ditayangkan di wilayah Tokyo. Menyadari bahwa L adalah ancaman, Light bertekad untuk membunuhnya. Ia merasa dirinya adalah dewa yang harus menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Di markas kepolisian, L mempelajari pola kematian para penjahat. Ia menyadari bahwa Kira tak pernah melakukan aksinya saat jam kuliah berlangsung, menunjukkan bahwa Kira kemungkinan besar adalah seorang mahasiswa. Sementara itu, Light yang mengetahui hasil investigasi kepolisian mulai mengacak jadwal kematian para penjahat agar tidak mencurigakan. Namun L justru menemukan fakta baru, yaitu Kira bisa mengontrol waktu kematian targetnya. Ia juga menyimpulkan bahwa Kira memiliki akses terhadap informasi polisi, yang berarti Kira berada di sekitar mereka. Suatu hari, Light menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Ryuk memberitahunya bahwa sudah 2 hari ada seorang pria yang terus membuntutinya. Setelah mengamatinya, Light menyadari bahwa pria itu bukan polisi Jepang, melainkan agen FBI. Di dalam kamarnya, Ryuk menjelaskan bahwa sebagai dewa kematian, ia bisa melihat nama asli seseorang dan sisa umur mereka dengan mata Shinigami. Light tertarik untuk memiliki kemampuan ini, namun Ryuk mengungkapkan bahwa sebagai gantinya, Light harus menyerahkan setengah dari sisa hidupnya. Menyadari bahwa ia membutuhkan umur panjang untuk mencapai tujuannya, Light menolak tawaran itu. Beberapa hari kemudian, Light merancang cara baru dalam menggunakan Death Note. Jika sebelumnya ia hanya menulis nama, kali ini ia mencoba menuliskan detail penyebab kematian targetnya. Saat naik bus bersama pacarnya, Light menyadari agen FBI yang membuntutinya juga ikut. Tiba-tiba seorang perampok buronan bernama Osoreda naik ke dalam bus dan menyandera si sopir. Light memanfaatkan situasi ini untuk menjebak agen FBI tersebut. Light sengaja menjatuhkan sobekan kertas Death Note yang diambil oleh penjahat itu. Begitu menyentuhnya, penjahat itu dapat melihat Ryuk. Ia pun ketakutan dan menembaki Ryuk secara membabi buta. Namun semua peluru tidak berpengaruh. Karena ia panik, ia keluar dari bus dan langsung tertabrak mobil hingga tewas. Ternyata, Light telah menuliskan semua hal itu di dalam Death Note. Dari kejadian ini, Light berhasil mengetahui bahwa agen FBI yang mengikutinya bernama Raye Iwamatsu. Beberapa hari kemudian, Light menjebak Raye di dalam kereta bawah tanah. Menggunakan alat komunikasi, ia memerintahkan Raye untuk menuliskan nama seluruh agen FBI yang sedang menyelidiki Kira di selembar kertas. Tanpa sadar, Raye menuliskan nama mereka dalam lembaran Death Note. Saat Raye turun dari kereta, tunangannya yang bernama Naomi melihatnya dari kejauhan. Namun tiba-tiba Raye terkena serangan jantung dan tewas di tempat. Naomi histeris menyaksikan tunangannya mati secara misterius. Dalam waktu singkat, seluruh agen FBI yang menyelidiki Kira tewas secara bersamaan. Kejadian ini membuat kepolisian Jepang gemetar ketakutan. Karena kini, Kira tak hanya membunuh kriminal, tetapi juga orang-orang tak bersalah.
Soichiro pun menawarkan timnya pilihan untuk mundur dari kasus ini, karena melawan Kira berarti mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi, kemungkinan semua polisi yang menangani kasus ini juga akan menjadi target Kira. Satu persatu, polisi yang ketakutan akhirnya pergi dari tim. Kini, tim investigasi yang bertahan hanya berjumlah 10 orang termasuk Soichiro. Seorang petugas bernama Ugita mengatakan akan sulit untuk berkoordinasi dengan L jika mereka tak bertemu secara langsung. Soichiro pun membenarkan hal itu. Jika L ingin tetap bekerja sama dengan polisi, maka ia harus menunjukkan dirinya agar mereka bisa berjuang bersama-sama. Akhirnya, L setuju untuk bertemu Soichiro dan anak buahnya secara langsung. Watari membawa Soichiro dan timnya ke sebuah hotel mewah tempat L tinggal. Soichiro dan anak buahnya terkejut melihat penampilan L, yang tampak seperti seorang remaja yang kurang tidur. L menyuruh mereka untuk tak menyebutkan nama asli mereka, karena sejauh yang ia tahu, Kira membutuhkan nama dan wajah targetnya untuk membunuh. L sendiri memakai nama palsu. L mendapatkan data bahwa Kira bisa memanipulasi tingkah laku korbannya sebelum mati. Hal itu terbukti dengan surat bunuh diri yang ditulis oleh salah satu penjahat sebelum ia mati, yang ternyata berisi pesan untuk L. L mencurigai bahwa Kira adalah seseorang yang dekat dengan anggota polisi. Seharusnya tak akan sulit untuk menangkapnya. L dan tim investigasi pun bertekad untuk menangkap Kira. Sementara itu, Naomi tak bisa diam setelah kematian tunangannya Raye. Ia berusaha mencari informasi mengenai Kira sendirian. Naomi meminta informasi dari supir taksi yang sebelumnya dinaiki oleh Raye. Di tempat lain, L dan tim investigasi melihat rekaman kamera CCTV di kereta tempat Raye tewas. Akhirnya, L mendapatkan titik terang. Ia menyusun daftar orang yang ia curigai, termasuk keluarga Soichiro. Ia menunjukkan rekaman saat Raye tewas. Sebelum meninggal, Raye menunjuk ke arah kereta. Kemungkinan Kira ada di dalam kereta itu. L juga menemukan fakta bahwa Naomi menghilang setelah kematian Raye. Ia yakin Naomi sedang beraksi sendirian. L dan tim investigasi pun memasang kamera dan alat penyadap suara di rumah Soichiro. Meski keberatan, Soichiro pun menyetujui langkah ini untuk membuktikan bahwa keluarganya tak bersalah. Kamera dan alat penyadap itu akan dipasang selama 7 hari berturut-turut. Di tempat lain, Naomi menemui Shiori dan bertanya tentang kejadian di dalam bus sebelumnya. Sementara itu, Light menyiapkan daftar jadwal kematian untuk targetnya selama seminggu ke depan. Ia harus berjaga-jaga jika suatu saat ia tertangkap atau masuk ke rumah sakit. Ryuk pun memuji ketelitian Light. Ryuk kemudian memusatkan perhatian pada acara TV yang menampilkan artis remaja bernama Misa Amane. Dalam sebuah wawancara, Misa mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar Kira. Keesokan harinya, Shiori mengajak Naomi menemui Light. Naomi memberikan kartu namanya kepada Light dan mengaku bahwa ia mencurigainya sebagai Kira. Light tentu saja membantah tuduhan itu. Tapi diam-diam ia mengeluarkan potongan kertas Death Note dan mulai menuliskan kronologi kematian Naomi. Light lalu mengajak Shiori pergi. Secara mengejutkan, Naomi berkata bahwa Light tak akan bisa membunuhnya karena nama dalam kartu nama yang ia berikan bukanlah nama aslinya. Ryuk kembali menawarkan mata Shinigami agar Light bisa mengetahui nama asli dari Naomi, namun Light tetap menolaknya. Saat akan memasuki kamarnya, Light melihat kawat yang ia pasang di pintu sudah patah. Itu berarti seseorang telah masuk ke dalam kamarnya. Light pun menyadari bahwa kamarnya telah dipasangi CCTV. Di tempat lain, L, Soichiro, dan tim investigasi mulai mengawasi kamera. Menurut L, Light sangatlah mirip dengan profil Kira, meskipun kemungkinannya hanyalah 1%. Light kemudian menyadari bahwa dirinya diawasi dan berusaha mencari titik buta kamera. L dan tim investigasi belum menemukan hal yang mencurigakan. Light hanya terlihat belajar di kamarnya. L pun mengatakan bahwa ia akan berhenti mencurigai Light jika di saat ada kematian misterius, Light tidak menunjukkan hal-hal yang aneh. Pada hari ketiga, seorang buronan tewas secara misterius. Soichiro pun merasa lega karena tak menemukan hal yang mencurigakan dari Light.
Namun L berpendapat bahwa bisa saja Kira sudah menjadwalkan kematian penjahat itu jauh-jauh hari. Mereka harus menunggu sampai ada kejahatan baru yang terjadi. Pada hari ke-7, setelah makan malam, Light membawa keripik kentang sebagai camilan. Sementara itu, L dan tim investigasi masih mengawasi. Tiba-tiba, berita menampilkan penangkapan seorang penculik bernama Toru. Dari layar, Light terlihat hanya belajar tanpa menyalakan TV. Namun secara mengejutkan, beberapa saat kemudian Toru tewas secara misterius karena Kira. Atas kejadian ini, Light akhirnya tak dicurigai lagi. Ternyata, tanpa diketahui siapapun, Light menyembunyikan HP kecil yang sedang melihat TV, sepotong kertas Death Note, dan pulpen dalam bungkus keripik. Ia diam-diam menuliskan nama Toru di Death Note. Setelah itu, kamera dan alat penyadap di kamar Light akhirnya dilepas. Di tempat lain, Naomi menghubungi L dan berkata bahwa ia akan membuktikan bahwa Light adalah Kira, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Light mendapat telepon dari Shiroi yang mengajaknya bertemu di museum seni. Namun tanpa Light ketahui, Shiori sedang disandra oleh Naomi. L mengamati CCTV museum seni dan kaget melihat Light ada di sana. Ia semakin yakin bahwa Light adalah Kira. Namun Soichiro marah karena L masih mencurigai anaknya. Di museum seni, Light terkejut melihat Shiori disandra oleh Naomi. Naomi memaksa Light untuk mengaku sebagai Kira jika ingin Shiori selamat. Naomi mengancam akan membunuh Shiori jika terus berbohong. Light meminta Naomi melepaskan Shiori. Naomi akhirnya memberitahu nama aslinya, karena ia yakin Kira tak bisa membunuh orang tanpa mengetahui nama targetnya. Ia menantang Light untuk membunuhnya saat itu juga. Namun, tiba-tiba terdengar sirine polisi. Melihat Naomi lengah, Shiori berusaha kabur, namun Naomi yang panik akhirnya melepaskan 3 tembakan dan mengenai dada Shiori. Shiori pun tewas. Naomi yang panik melihat polisi akhirnya bunuh diri. Light terlihat sangat terpukul akibat kematian Shiori. Namun beberapa saat kemudian, ia memberitahu Ryuk bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui nama asli Naomi sejak lama dari amplop gereja yang Naomi bawa saat Rai meninggal. Dengan informasi itu, Light telah menuliskan kronologi kematian Naomi dengan tepat. Ryuk terkejut karena Death Note seharusnya tak bisa membuat orang saling membunuh. Namun Light menuliskan bahwa Shiori akan terbunuh oleh tembakan, dan hanya Naomi yang membawa pistol. Jadi, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, semuanya berjalan sesuai rencana Light. Ryuk sangat kagum sekaligus ngeri. Ia merasa Light lebih kejam daripada dewa kematian itu sendiri. Di tempat lain, Misa Amane dikejar oleh seorang penggemar fanatik yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba penggemar itu mati karena serangan jantung. Dan sebuah buku jatuh dari atas yang terlihat seperti Death Note. Di tempat lain, Light menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan tim investigasi. Secara mengejutkan, L menyambutnya dan berkata, "Selamat bergabung Light, aku membutuhkan bantuanmu untuk menangkap Kira." Dan film pun berakhir di sini. Ya, jadi film ini adalah film pertama dari film Death Note live action. Lanjutan dari film ini berjudul Death Note: The Last Name, yang dirilis pada tahun yang sama yaitu 2006. Apakah kalian tertarik untuk film lanjutannya dibahas? Silahkan komen di bawah ya. Jika banyak yang tertarik, akan saya bahas lanjutan dari film ini. Dan sekian dari saya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Jika kalian ingin request film, silahkan komen di bawah. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka tentang alur film. Thank you udah nonton, dan sekian dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.